kalaupun Yesus itu menghakimi ya di hari kiamat nanti, kenapa dia harus didikte oleh yang mengutus dia? Tuh ya. Katanya tadi Yesus yang menghakimi. Rupanya Yesus didikte oleh yang mengutus dia. Baik, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa pandangan iman Kristen, ya, bagaimana iman Kristen memberikan penjelasan terkait dengan siapa ya yang akan menghakimi di akhir zaman. Tadi dia menyinggung soal Isa dan menyamakan itu dengan Yesus, ya. Walaupun beberapa kali juga saya memberikan argumentasi saya bahwa Isa dan Yesus itu adalah dua pribadi yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Dan kalau di dalam Alkitab, ya, Alkitab sendiri memberikan penegasan bahwa Allah adalah hakim tertinggi, ya. Dia adalah Allah yang akan menghakimi seluruh manusia. Namun di dalam Alkitab kita itu memberikan penjelasan bagaimana Allah membuktikan untuk bisa menghakimi, dan Allah sendiri di dalam Alkitab memberikan penghakiman itu kepada Yesus Kristus. Dan dasar Alkitabnya, misalnya kalau di dalam PL kita melihat Allah digambarkan sebagai Allah yang menghakimi ayat 8, dan Yohanes 5 ayat 22, di mana Bapa, maksudnya Allah itu sendiri, telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada anak, maksudnya kepada Yesus Kristus. Sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42, Yesus itu ditetapkan oleh Allah sebagai hakim yang adil. Dan artinya, kelak nanti yang akan menghakimi seluruh manusia di akhir zaman adalah Yesus Kristus. Tetapi di dalam beberapa Alkitab, kita bisa melihat Bapa dan Yesus Kristus adalah hakim ya, yang adil. Jadi ini bukan bicara soal kok ada Allah, tapi kenapa Yesus yang harus menghakimi. Ini bicara soal perwakilan yang sah, ya, sepenuhnya dalam kehendak Bapa. Nah, penting untuk diperhatikan mengapa Allah menyerahkan penghakiman itu kepada Yesus. Ya. Karena di dalam Alkitab kita melihat, ya, karena Yesus itu adalah anak manusia, waktu ia berinkarnasi menjadi manusia, maka dia akan menjadi hakim atas umat manusia itu sendiri. Yesus juga disebut sebagai anak Allah dan juga disebut sebagai penebus. Dasar Alkitabnya tadi di dalam Yohanes 5 ayat 27, Ibrani 4 ayat 15. Yesus memahami kelemahan kita. Nah, pertanyaan berikutnya teman-teman, bukankah Yesus berkata, ia tidak datang untuk menghakimi? Kan kalau teman-teman Kristen pasti tahu nih, di dalam Alkitab, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi menyelamatkan, ya. Kalau kita bicara soal kedatangan Kristus yang pertama, ya, kedatangan Kristus yang pertama itu adalah tujuannya untuk menyelamatkan. Dan itulah sebabnya Yesus berkarya dan bahkan sampai mati di kayu salib, lalu dia bangkit dan naik ke surga. Misinya selesai, penebusan untuk dosa manusia itu selesai dikerjakan. Nah, kedatangan yang pertama itu adalah untuk menyelamatkan. Dan nanti Yesus akan datang balik, yang disebut di dalam bahasa Yunani parousia. Dia akan datang untuk yang kedua kalinya, dan disitulah dia akan menghakimi semua orang, baik yang kecil, yang sudah besar, yang sudah tua, bahkan semua umat di dalam dunia ini akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus akan menghakimi semua orang. Kalau kedatangannya pertama tadi, sekali lagi nanti yang kedua adalah untuk menghakimi. Ya, jadi semua orang akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Pertanyaan pentingnya begini. Kalau semua orang akan dihakimi, ini kan kalau kita bicara, ya, kalau dari sebelah melihat Yesus itu kan bukan Tuhan. Mungkin nggak Yesus bisa menghakimi dengan adil. Justru karena Yesus adalah Tuhan, maka dia bisa menghakimi dengan adil. Sehingga penghakimannya kelak itu adil dan benar. Sampai di sini dulu,
Ya, nanti saya akan lanjutkan tentang beberapa dasar Alkitabnya. Oke, tepuk tangan teman-teman. Ada hal bagus yang mau saya pertanyakan. Ya. Oke, Pak Pendeta Eker, saya sudah mendengar penjelasan dari Anda. Kalau menurut pemahaman Anda bahwa di akhir zaman nanti Yesus menghakimi. Kalau kita membaca kitab Kristen ya, teman-teman semuanya, kita dapat merujuk ke Yohanes 5 nomor 30. Apa kata Yesus di Yohanes 5 nomor 30? Ya, di situ dapat kita lihat dan kita buka ayatnya. Kata Yesus, ya, di situ nih saya bukakan aja langsung teman-teman. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Ya, sebab apa? Nih, sebab dia tidak menuruti kehendaknya sendiri, melainkan kehendak yang mengutus dia. Ini ya teman-teman, kita baca Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Pak Pendeta, pertama saya mau tanya, kalaupun Yesus itu menghakimi, maka siapa yang dihakiminya? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ya, kalaupun Yesus itu menghakimi, ya di hari kiamat nanti, kenapa dia harus didikte oleh yang mengutus dia? Tuh, ya. Katanya tadi Yesus yang menghakimi. Rupanya Yesus didikte oleh yang mengutus dia. Kalau dia sebagai hakim, ngapain hakim diintervensi? Coba. Kalau kita melihat pengadilan di Indonesia, ya kawan-kawan semuanya, pengadilan di Indonesia, hakim itu tidak dapat diintervensi. Masa kita bisa dikte hakim? Pak Hakim, begini, begitu. Pak Hakim, kesana, kesini. Pak Hakim, orang ini kayak gini. Pak Hakim, orang ini kayak gitu. Kan aneh gitu. Jadi ini hakim atau cecunguk kan gitu ya. Kalau nya didikte kayak gitu cecunguk namanya, ya utusan. Untuk menyuarakan apa yang ingin disampaikan oleh penguasanya. Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Ya, jadi di sini saya mau tanya, kalau Yesus itu hakim menurut Anda, ternyata ada yang lebih berkuasa daripada Yesus. Pertama, siapa yang dia hakimi? Yang kedua, kenapa ia didikte oleh yang mengutus? Ya, itu. Coba saya mau tahu dulu siapa yang dihakimi. Kalau kita ya jelas ya teman-teman semuanya, Nabi Isa alaihi salam itu akan turun kedua kalinya. Apakah konteksnya itu di hari kiamat? Belum. Nabi Isa itu turun kedua kalinya sebelum kiamat. Dan sebelum kiamat itu apa yang dia lakukan? Yaitu dia akan menghakimi orang-orang yang menyembah dirinya. Ya. Gitu, itu pemahaman Islam. Oh, di mana nih? Ustadznya asumsi. Ada ayatnya di dalam Quran, surah Az-Zukhruf 61 sampai 64. Ya, wa innahu la'ilmul lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Kan kayak gitu. Terus di ayat Az-Zukhruf 63-nya, walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi kata Nabi Isa atau Yesus, aku datang kedua kalinya untuk menjelaskan apa yang kamu perselisihkan. Apa yang kita selisihkan saat ini? Kata Kristen, Yesus Tuhan. Kata Islam,
Ya, Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah nabi. Nah, maka dari itu dia datang kedua kalinya untuk menjelaskan bagaimana kejadian di masa lampau. Ya, orang-orang yang bertemu dengan Nabi Isa nanti ya, alhamdulillah banyak yang bertobat gitu. Ya, Nabi Isa menjelaskan bahwa dirinya bukan Tuhan. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Inilah jalan yang lurus, yaitu jalan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari Oke, tamu katanya. Oke. Ya, jadi dari bagian kedua tadi Pak Yusuf PI tadi uh, menganggap penghakiman Yesus itu sebagai ya cecungu. Ya tidak apa-apa sih. Tapi uh, saat Anda mengutip ayat Alkitab, nah itulah sebabnya perlu baca Alkitab itu secara komprehensif Pak Yusuf PI ya. Nah itulah kegagalan kalian kalau baca Alkitab itu suka sekali hanya mencomot satu ayat lalu tidak membaca secara keseluruhan. Tapi tidak apa-apa. Di ayat 30 dalam Yohanes 5 ayat 30 tadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang kudengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, waktu saya menjelaskan di awal, saya menjelaskan tentang di dalam perjanjian lama, Allah itu sebagai hakim tertinggi. Dia adalah Allah yang akan menghakimi seluruh manusia. Tadi saya sudah jelaskan ya, tadi katanya Yesus nanti menghakimi siapa? Nanti saya akan kutip beberapa ayat Alkitab. Nah, Yesus akan menghakimi semua orang. Nah, di dalam Alkitab, Allah di dalam PL itu disandingkan sebagai Allah yang akan menghakimi semua orang. Tapi penghakiman itu diberikan kuasa kepada Yesus Kristus sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang kami percayai. Dialah nanti akan menghakimi semua orang. Maka misalnya, saya akan baca di sini ayat 22-nya di pasal 5 dari Injil Yohanes. Bapa tidak menghakimi siapapun. Ya, sekali lagi Bapa itu tidak menghakimi siapapun. Telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, ini dalam satu teks loh. Anda kalau baca itu. Karena memang misi dari penyelamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus waktu dia menjadi manusia. Dan itulah sebabnya misinya tidak hanya sampai selesai untuk menyelamatkan manusia semua orang. Nah, apa buktinya bahwa Yesus nanti kita bisa lihat ya, misalnya di dalam Pengkhotbah ya. Sebentar. Pengkhotbah 3 ayat 17 ya. Saya coba baca ya. Pengkhotbah 3 ayat 17. Anda bisa membuka sendiri ya. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili orang baik, baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan, semua ada waktunya. Itu di dalam kitab Pengkhotbah. Kemudian, di dalam 2 Timotius 4 ayat 1, di situ juga dijelaskan bahwa dia akan menghakimi. 2 Timotius 4 ayat 1. Saya tidak perlu tunjukkan kamera ya, karena agak repot ya. 2 Timotius, bentar. 2 Timotius 4 ayat yang pertama. Di hadapan Allah. Nah, saya coba tunjukkan aja ya. Kalau begini terkamera ya. Ini ya.
Agak repot juga ini. Nampak nggak ya Pak? Ini ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataan dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebentar, saya agak repot ini kalau putar. Jadi nanti saya tinggal baca ayatnya aja ya, kalau ini nanti waktunya habis ya. Jadi di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Artinya saya dan Pak Yusuf, semua kita yang menyaksikan ini pun juga akan dihakimi. Sampai di situ dulu. Oke, itu baik. Oke, saya akan bantah tentang itu ya. Sabar dulu, tunggu waktu. Oke, Baik, silakan. jadi Timotius ya yang dibawakan oleh Pak Pendeta. 1 Timotius. Timotius itu kan tulisan Paulus toh. Jadinya kita bertanya pula Pak Pendeta, kapan Paulus kan gitu. Kok bisa-bisanya dia mengatakan ya di hadapan Allah dan Yesus Kristus. Kapan Yesus begitu? Sedangkan Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu dulu yang perlu Anda catat. Ya makanya kalau bisa bawakan literasi dari Yesus. Kita bahas Yesus tapi Anda membawakan literasi atau data yang di luar perkataan Yesus. Apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, kata Yesus, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri yang dihakimi. Wah, kalau semuanya, coba Anda lihat dulu juga Pak Pendeta, kitab Anda yang lainnya, kitab Matius. Dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, di situ kan Yesus berbicara tentang hari terakhir. Siapa yang akan dihakimi Yesus? Ya, saya akan buka ya seperti biasanya, teman-teman. Mari kita baca dulu ya. Kata Yesus seperti apa? Pada hari terakhir. Ya, ini hari terakhir. Ini perkataan Yesus langsung. Nggak ada saya bawa kata Paulus, nggak ada. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah nih, kita mengetahui yang menyebut Yesus itu Tuhan hanyalah Katolik dan Kristen ya teman-teman. Jadi yang dihakiminya di sini Pak Pendeta bukan semuanya, tapi Katolik dan Kristen. Karena Islam ataupun saya itu tidak mengatakan Yesus itu Tuhan, tapi hamba Tuhan. Di sini dapat kita ketahui yang dia hakimi adalah Katolik dan Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Banyak kan videonya. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Banyak tuh pendeta-pendeta ya yang memakai nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, memakai nama Yesus kayak gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang dihakimi oleh Yesus, yang pakai nama dia, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Yesus kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya ya teman-teman semuanya. Sama tadi di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran juga tertera seperti itu.
Yesus akan dihadapkan atau Nabi Isa akan dihadapkan kepada para penyembahnya, lalu langsung ditanya. Maka pada hari itu juga kata Nabi Isa, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum." Aku tidak pernah menyuruh menyembah diriku. Ya, tidak patut dan tidak berhak bagiku seperti itu, kata Nabi Isa. Makanya ya, kalau kita lihat ya, di situ ada cerita sedih dari Nabi Isa yang mana dia dihadapkan kepada para penyembahnya dan akan mengusir serta tidak mengakui kepada para penyembahnya. Tertera di dalam Al-Quran seperti dalam Matius tadi. Lah, bagaimana Pak Pendeta mengatakan itu adalah penghakiman untuk semua orang? Sedangkan saya sendiri tidak mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah hamba Tuhan sesuai tertulis di dalam perikop ya, Kisah Para Rasul 3 nomor 13, terus di dalam Matius 12 nomor 15. Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Jadi yang dihakimi Pak Pendeta adalah yang memanggil Yesus itu Tuhan. Siapa itu? Kristen dan Katolik. Saya bantah itu. Silakan. Tidak taat kepada Allah, yang mereka lakukan itu justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka kelihatannya rohani, misalnya agamais, pakaiannya mungkin secara religi kelihatan rohani, tapi kan tidak bisa menipu Tuhan ya. Kalau manusia bisa menipu manusia ya, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Nah, itulah sebabnya ayat itu Tuhan langsung membongkar siapa mereka. Kalau kelihatannya mereka baik, rohani, tapi sesungguhnya di dalam hati mereka sendiri, itu mereka itu jahat. Itu maksudnya, jadi bukan kepada orang Kristen atau Katolik itu ngarang ngidul. Tadi katanya, di mana Yesus mengatakan dia langsung yang akan menghakimi. Lalu saya tadi kutip 1 Timotius pasal 4, 2 Timotius pasal 4, katanya itu kan perkataan Paulus. Nah, kita nggak ketemunya di situ. Sementara kami percaya bahwa 66 kitab itu adalah firman Allah. Jadi waktu saya bicara soal apapun kitab yang saya kutip, itu kami yakini itu adalah firman Allah, Pak Yusuf Tei. Jadi waktu saya mengutip itu, Anda mestinya cara pikirnya tidak begitu, ya. Ketika saya mengutip itu karena kami percaya itu adalah firman Allah. Kalau itu bukan firman Allah, ngapain juga ada di dalam kitab kami? Gitu kan? Kalau saya juga kontraskan dengan Anda, misalnya cukup gak Quran saja? Kan perlu ada hadis juga untuk menjelaskan. Jadi Anda tidak boleh memisahkan itu. Ya, kalau kami bisa mempercayai itu adalah firman Allah, lalu Anda tidak boleh membatanya begitu saja dengan cara Islam berpikir. Tidak bisa. Kemudian, apakah Yesus tidak pernah mengatakan dia akan menghakimi? Di dalam Matius ya, saya coba kutip Injil ya, Matius pasal 25 sendiri. Ini tentang penghakiman terakhir. Apabila anak manusia, maksudnya Yesus, datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, mana domba, mana kambing. Itu hanya gambaran ya. Jadi, waktu Yesus Kristus datang kelak nanti sebagai yang menghakimi dunia, semua manusia, semua akan dipisahkan. Mana yang percaya kepada dia, mana yang tidak percaya kepada dia. Jadi, kalau Anda baca secara utuh di dalam Matius pasal 25 ayat 31 dan seterusnya itu, Anda akan menemukan peran Yesus sebagai Raja yang menghakimi kelak. Saya coba kutip satu ayat lagi ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 27. Coba saya buka Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi manusia yang nanti akan mati, semua orang akan dihakimi. Jadi kalau Anda tanya tadi, Yesus menghakimi siapa? Tadi di dalam Matius, semua bangsa, semua orang. Di dalam Ibrani
sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dia akan dihakimi. Semua kita pun akan dihakimi. Dan tidak hanya itu ya, satu ayat lagi saya baca di dalam Ibrani 12 ayat 23, 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saya baca dari ayat 22. Tetapi kamu yang sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat-jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Nah, kalau di sini orang percaya kan, kita percaya di dalam kekristenan itu nama kita itu sudah tertulis di surga. Ya. Nah, orang yang nanti kalau sudah percaya kepada Yesus, waktu dalam penghakiman nanti akan dipisahkan. Namanya yang terdaftar di surga itu akan dipisahkan, sama seperti gembala memisahkan domba dengan kambing. Mana domba yang percaya kepada Yesus, mana kambing yang tidak percaya. Begitu, Pak. Oke. Begini Pak Pendeta, saya agak heran. Anda coba menyangkali apa yang saya sampaikan di dalam Matius itu. Setidaknya Anda juga bawakan data bahwa yang dihakimi itu untuk semua, yang lainnya di luar Kristen dan Katolik itu juga memanggil Yesus itu Tuhan gitu. Seharusnya kan gitu. Karena yang saya baca di dalam Matius tadi, ya Matius 7 nomor 22 sampai 23 itu, yang dihakimi Yesus pada hari terakhir adalah orang yang memanggilnya Tuhan, dan orang-orang tersebut memakai namanya. Nah, kalaupun Anda mau menyangkali ya data saya tersebut, silakan tunjukkan sama saya bahwa di luar Katolik dan di luar Kristen, kok pelanggaran Pak Pendeta. Pak Pendeta, kenapa pelanggaran tuh? Enggak tahu dia. Mungkin ada yang report gitu aja, repost itu jadi. Ini nggak bisa. Kalau Anda nggak akhiri lab Anda dalam 10 menit, Anda diblokir 1 minggu, Pak Pendeta. Saya kasih tahu dulu. Kok bisa ya? Ya udah, iya aneh gitu. Kalau gitu gimana? Kalau ini pun saya disuruh untuk memutuskan Anda nih, karena Anda kena pelanggaran. Kalau saya putuskan keluar dari PK, Anda langsung di-ban oleh TikTok. Gitu Pak Pendeta. Ya tahu. Jadi bagaimana? Atau kita tunggu selesai PK-nya dulu, baru nanti turun. Nggak bisa ditunggu Pak Pendeta. Kita akhiri sekarang. Cuma saran saya kayak gini Pak Pendeta, Anda langsung akhiri live streaming Anda sebelum di-ban oleh TikTok gitu. Nanti Anda nggak bisa pula buat live. Oke, bisa nanti kita atur jadwalnya lain kali lagi atau lain waktu lagi gitu untuk membahas ini kelanjutannya. Waduh. Jadi nanti ini tidak bisa lagi atau bagaimana? Kalau saya ini kan saya disuruh putuskan Anda nih. Kalau saya putuskan Anda keluar, Anda langsung dimatikan live Anda oleh TikTok. Langsung di-ban 1 minggu, paling cepat 3 hari. Kacau ini. Gitu. Ada kata-kata ini kah? Ya itu, kalau di sini kan live Eker Sawogo ditandai karena perilaku dan ujaran kebencian. Pelanggaran berulang dapat menyebabkan live dihentikan. Nah tuh. Ya udah, berarti kalau saya rungkat dulu masih bisa naik nggak? Maksudnya buat live lagi? Tetap pelanggaran lagi nanti. Oh ya udah. Ya kayak gitu. Berarti ya udah begitu aja. Mohon maaf lah kalau begitu. Kalau gitu nanti kita sambung di lain waktu untuk meneruskan hal ini. Boleh? Oh ya boleh. Nanti kita bisa lanjut dulu lagi ya. Tapi nanti info ya kalaunya keblokir kapan dibuka bandnya, nanti kasih tahu saya gitu. Biar kita atur jadwal ulang gitu ya. Itu pasti di bandnya. Aneh juga ya. Pak Pendeta kalau kayak gitu. Iya, TikTok sensitif memang. Ya. Oke teman-teman, terima kasih Pak Yusuf P. Mohon maaf ya kalau sama. Jadi begini. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Pak Pendeta. Ya, Tuhan berkati. Selamat sore.